Sobat RSE, ketemu lagi dengan saya Dini. Di kesempatan kali ini kita ngobrol asik bareng Dr. Aldo dari Halo, IGD Sobat RSE. Rumah Sakit Elizabeth, kemudian sama Mbak Putri dari IGD Rumah Sakit Elizabeth. Pada kesempatan kali ini dokter, kita mau sharing-sharing sedikit ya dok tentang IGD dokter ya. Oh, Dokter mau tanya dikit deh, IGD itu apa sih dokter? Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu dokter, IGD itu sebenarnya apa sih? IGD ya. IGD itu singkatannya dulu ya. Iya, Jadi boleh, IGD itu nggak apa. instalasi gawat darurat. Jadi di mana itu sebuah bagian di rumah sakit itu yang bagian itu menangani kasus-kasus termasuk kegawatan, terus kemudian awal lah istilahnya. Jika ada pasien yang awal datang ke rumah sakit, tempatnya itu di IGD, seperti itu. Contoh kasus kegawatannya itu seperti apa ya dokter? Nah, pasien-pasien yang di IGD itu nggak cuman yang kasus gawat aja sih sebenarnya. Jadi ada beberapa kategori ya Mbak Putri ya. Jadi kayak kita nanti menggolongkan pasien itu di namanya triase. Jadi Gitu. kita golongkan tuh pasien itu termasuk kategori yang gawat darurat atau gawat tidak darurat atau tidak gawat tapi darurat. Oh gitu. Jadi nanti pasiennya dipilah-pilah ya dok ya, Betul, bahasa ininya ya dokter ya, yes. bahasa awamnya dokter ya. Sebenarnya di IGD ada fasilitas apa aja ya dok selain itu ya dokter? Apa ya? aja Mbak Putri? Jadi di IGD ini kami memiliki fasilitas Berapa bed? ada ya, jadi di situ ada ruang observasi. Jadi di mana di ruang observasi ini ketika pasien butuh observasi, jadi kita taruh di ruang situ dulu. Ada ruang isolasi juga, di situ ada 1 bed. Terus ada di Ponek ya dokter ya. Iya. Ponek juga Jadi ada. semua pasien masuk ke IGD semua, termasuk pasien kebidanan, kandungan, pasien yang hamil mau melahirkan, lewatnya juga Semuanya IGD. lewat IGD dulu Iya. ya dokter ya. Kita Nanti total punya berapa? 16 ya? 16 bed. 16. 16 bed ya Iya. dokter ya. Ada layanan unggulan nggak sih dokter di IGD itu dokter? Kalau layanan unggulan kami yang pertama itu ada ambulans gratis. Ambulan gratis. betul. Ini khusus semua orang bisa pakai? Bisa. Bisa. Atau Semua ada masyarakat. jangkauan Ya, jarak gitu dokter mungkin? Jadi untuk Daerah-daerah mana aja ambulan gitu? gratis ini khusus untuk yang masyarakat di kota Situbondo, dalam kota Situbondo dengan radius 25 km ya kalau nggak salah. 25 km. Itu nanti kita bisa penjemputan ambulans gratis untuk pasien rawat inap. Nah, gitu. itu teman-teman sobat RSE. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada sanak saudara, kerabat atau teman mungkin yang sakit butuh ambulans, nanti bisa call centernya di mana dokter? Mungkin nanti teman-teman sobat RSE bisa. Udah, bisa ya editor nanti tolong diedit ya Oh, di gitu. sini ya. Nanti bisa minta tolong dicantumkan ya. Jadi mungkin nanti ada call center ambulan. Nanti khusus di dalam kota ya dokter. Dalam nanti kota. free mungkin nanti Radius 25 kilo, 25 gitu ya. km free. free gitu ya sobat RSE Kita ya. bisa jemput dengan pendampingan perawat. Kalau dibutuhkan dokternya juga bisa ikut ke sana. Iya. Jadi Gitu. nanti dokternya bisa periksa dulu ya dok Betul. sebelum dibawa ke rumah sakit Iya, ya dokter ya. betul. Terus dokter, alur rawat inapnya tuh seperti apa ya dokter? Pasien masuk itu nggak mesti semua langsung rawat inap ya dok kalau Iya, di IGD ya betul. dokter ya? Kalau rawat inap sendiri nanti setiap pasien datang yang ke IGD tentunya nanti setelah kita pilah tadi saya pertama bilang dipilah kegawat daruratnya seperti apa. Terus kemudian kita tentukan teman-teman dokter yang di IGD nanti tinggal menentukan pasien ini rawat inap atau rawat jalan, boleh rawat jalan. Jika rawat inap ya otomatis nanti ada keluarga dari pasien akan melakukan administrasi pendaftaran gitu. rawat inap, kemudian tindakan tetap dilakukan sambil menunggu administrasi selesai, tindakan tetap dilakukan sama perawat kami. Nah itu kalau pasien-pasien yang langsung datang ke IGD ya dokter. Iya. Terus gimana dok caranya kalau pasien-pasien yang dari polispesialis nih dokter, mungkin habis berobat ke dokter spesialis apa gitu, mungkin ada alurnya dokter yang mungkin teman-teman bisa sharing Boleh. sama teman-teman sobat RSE dokter. Oke, bisa kalau misalkan dari polispesialis biasanya dokter-dokter spesialis itu sudah membawakan surat ya, surat rujukan. Oh gitu, Ya. ada surat rujukan dulu ya Betul. dokter dari polispesialis ya Iya, dokter? dari dokter spesialis sudah ada surat rujukan, di situ sudah tertera bahwa apa alasannya pasien ini harus rawat inap, kemudian tinggal datang saja ke IGD menunjukkan surat rujukan itu dan menunjukkan kartu penjamin, mungkin
pasiennya punya asuransi atau BPJS atau swasta, boleh, kita semua nerima. Gitu. Nah, gini dokter, ke penjamin ya dokter. Oke. Nah, sebenarnya Rumah Sakit Elizabeth ini menerima layanan apa aja sih dokter? Dengan jaminan apa aja gitu maksud saya, kayak kita kan sekarang ada layanan dari pemerintah nih dokter. Contohnya kayak BPJS, asuransi, mungkin apa aja dokter? Mungkin bisa dijabarkan dokter. Ada BPJS ya Mbak Putri, BPJS yang paling banyak BPJS ya pasti ya sekarang ya. Iya, BPJS, terus kemudian pasien ada asuransi, mungkin dari Mandiri InHealth ada, atau dari macam-macam ya. Jadi Elizabeth ini bisa menerima bisa. juga dokter ya? Bisa. Dari penjaminan pemerintah yang sekarang ya dokter ya? Iya dong, pasti. Pasti ya. Iya, jadi kalau misalkan nanti pun belum kerjasama, bisa sistem pakai kita bayar swasta dulu, nanti bisa reimburse ke asuransinya. Ke asuransinya. Nah, sekarang Mbak Putri nih. Mbak Putri udah berapa lama Mbak Putri di IGD Mbak? Berapa lama ya? Udah lumayan senior ya Mbak Putri ya? Ya bisa gimana ya? Senior itu lebih dari 2 tahun? Iya, lebih ya Mbak Putri ya. Apa sih Mbak suka dukanya Mbak di IGD? Mungkin bisa sharing ke kita Mbak Putri. Ya jadi di IGD itu kita dituntut untuk apa banyak dukanya, apa banyak sukanya mungkin Mbak Putri. Di Putri. IGD itu kita dituntut untuk kerja cepat, Iya. kerja cepat dengan akurat dan setepat mungkin pastinya, nggih dokter nggih. Jadi terkadang pasien-pasien itu yang datang ingin segera untuk ditangani, iya, tetapi betul. ya kita kembali lagi seperti yang tadi dokter Aldi sudah bilang tadi, jadi kita itu tetap memprioritaskan pasien yang gawat dan darurat dulu. Sebenarnya sih itu beban moral ya Mbak ya, untuk kita sebagai perawat tuh di sini, kita tuh beban moral di sini, karena kan semua orang pasti yang datang ingin segera ditangani. Ya meskipun cuma diperiksa itu mereka warga sih juga seneng gitu kan. Jadi tapi ya kita harus tetap memprioritaskan kegawatan dan yang darurat dulu. Yang penting komunikasi sih. Komunikasi ya dok. Gimana caranya kita komunikasi sama pasien dan keluarganya. Kalau misalkan ya memang misal ini ada kasus ibu datang bawa anaknya demam ya, demam baru tadi 2 jam yang lalu lah mungkin gitu ya. Ya mungkin menurut ibunya itu adalah hal yang gawat dan darurat gitu ya. Betul. Karena anak pertama mungkin ya betul, bisa aja betul, ya. betul, Jadi betul. datang ke IGD langsung minta tolong anak saya diperiksa. Sedangkan posisi di sana pasien sudah ada yang lebih gawat daripada anak itu, ya mau nggak mau kita harus komunikasi dulu sama pasiennya. Paling nggak kita periksa dulu suhunya berapa, terus kemudian nadinya berapa gitu ya. Setelah ditentukan kriterianya, oh ini ibu tidak gawat, tidak darurat, berarti nanti bisa menunggu dulu sebentar ya Bu. Jadi kita komunikasikan, Bu, anak ibu ini memang demam, cuman demamnya nggak begitu tinggi dan baru masih 2 jam yang lalu kan demamnya. Jadi mohon maaf kita menangani pasien yang lebih gawat dulu gitu. Nanti jadi kita menangani pasien lebih gawat dulu, jika sudah selesai ataupun masalah kegawat darutan pasien yang satunya itu sudah tertangani, baru kita periksa lengkap ke pasien yang demam itu gini tadi. Dok, satu lagi dokter, mungkin ada hal yang mengganjal ya dok di masyarakat ya dokter, ini masalah penjamin dokter. Adakah perbedaan pelayanan antara pasien, maaf dokter ya, dengan BPJS atau dengan pasien umum atau dengan asuransi? Mungkin dokter bisa disampaikan dokter di sini, mungkin sobat-sobat RSE juga harusnya paham ya dokter masalah ini ya dokter. Nggak sama sekali ya? Nggak ada. Kita nggak pernah membedakan BPJS, swasta atau asuransi. Pertama kali yang kita tanyakan pasti kalau pasien datang itu langsung keluhannya apa, namanya siapa, keluhannya apa. Nggak mungkin jadi kita tanya, iya nggak mungkin kita tanya, nggak mungkin kita tanya langsung namanya siapa, pakai apa BPJS, nggak mungkin ya. Jadi kita tetap tanyanya pertama pasti keluhannya apa, kemudian ya kita periksa dulu lah, baru nanti setelah cek dulu, kita setelah menentukan pasien ini akan dibawa kemana, maksudnya mau rawat jalan atau rawat inap, barulah kita nanti tanyanya pas di bagian pendaftaran tentang itu. Nah jadi gini dokter, kalau masalah penjamin kita sama aja dok, pelayanan sama aja dokter ya. Jadi kita nggak pernah beda-bedain gitu sobat RSE ya. Jadi dokter, ini untuk masalah bukan masalah ya dok,
kita membahas tentang asuransi ya dok, pasien-pasien asuransi. Sampai sejauh ini dokter, ada kesulitankah untuk pasien-pasien asuransi masuk ke sini dokter? Mungkin dokter bisa sharing juga sedikit ya dok, untuk asuransi apa saja dokter mungkin yang kita kerjasama dengan. Yang setahu saya, nanti mungkin editor bisa ya melengkapi asuransi apa saja mungkin yang bisa bekerja sama, sudah bekerja sama ya dengan Rumah Sakit Elizabeth. Mandiri InHealth paling sering, terus Admedika ya dok. Ya, kemudian ada BRI Life, BNI Life, Sinarmas, Jarum, apa lagi ya? Jadi banyak kita ya? sudah banyak ya dok ya, banyak, kerjasama cukup dengan banyak. pihak asuransi. Manulife ada ya, Manulife ada banyak juga. Ya. Jadi gitu ya sobat cukup RSE. banyak kok. Untuk alurnya sih biasanya sama aja. Jadi memang kita nggak membedakan BPJS atau asuransi apa. Nanti kan yang membedakan hanya tagihannya di akhir saja. Jadi administrasi iya, akhir kita ya, tetap semua melakukan tindakan semua nanti pembiayaan itu baru terakhir. Dokter. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Bukan yang terakhir ya dok. Tadi kesulitannya sudah kita sharing dokter. Terus apa sih dok yang buat semangat teman-teman di IGD ini dokter? Yang membuat semangat dan membuat senang ya. Iya, kalau Mbak Putri dulu apa mungkin? Kalau saya dulu tidak mau nih. Ini yang senior nih dokter yang mungkin bisa sharing nih Mbak. Apa sih Mbak yang bikin semangat Mbak kalau waktu pas kerja nih pasien lagi rame-ramenya Mbak di IGD? Yang semangat ini apanya dokter? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi sih, saya tuh lebih senang memang karena bisa membantu yang melayani, memberikan pertolongan kepada warga-warga sini. Yang pertama, yang kedua selain itu juga tim di IGD-nya ini loh kompak ya, solid gitu. Ya, kalau kompak semua harus kompak ya, karena tim ya mulai dok, dari IGD sampai tim. ke rawat inap sampai ke gizi pun juga harus kompak. Karena saling berkaitan ya dok ya, antara satu unit dengan unit yang lainnya dokter ya. Kalau dokter sendiri nih, apa sih dok yang bikin semangat dokter kalau pas kalau waktu saya kerja itu nih? Pribadi ya, kalau saya pribadi itu lebih ke kepuasan mental. Kepuasan mental dan kepuasan hati gitu ya. Iya, jadi kayak aku pribadi tuh suka kalau misalkan orang itu berterima kasih langsung gitu. Jadi kayak setelah ada pasien terus kemudian menyelamatkan nyawa ya istilahnya. Apalagi sehat, pulang betul. Sehat ya dok. Nah jadi happy ya dok, rasanya itu gimana ya dok? Jadi kayak mau nangis, orang jatuh cinta berbunga-bunga mau nangis ya dok. Curhat nih. Iya, jadi kayak gimana ya, kayak aku happy, excited gitu, excited kalau lagi saving life gitu. Jadi kayak how to saving life a patient gitu, kayak seneng gitu rasanya, kayak berhasil mengobati seseorang, terus kemudian orangnya sehat, keluarganya bilang terima kasih gitu ya. Apalagi ketemu di jalan terus inget ya dok sama kita. Oh dokter ini ya dok yang kemarin, waduh. Ya dok itu gitu kayak bukan jadi sih gimana rasanya gitu ya. Jadi kayak selain ada bangga, rasa haru, juga kayak ada menyentuh aja gitu di hati, itu rasanya kayak kepuasan batin gitu. Kepuasan batin. Gitu dokter. Ya. Jadi gini ya sobat RSE ya. Inilah suka dukanya jadi perawat dan dokter di IGD. Jadi memang lebih banyak senengnya ya dok ya dibanding sulitnya ya sih dokter. Harus banyak senengnya. Dok, gini dok, satu lagi titipan pertanyaan dokter ya. Dokter, gini dokter, semua pasien yang masuk ke IGD nih dirawat inapkan semua atau gimana dokter? Balik lagi seperti yang tadi dokter jelasin ke saya mungkin ya dokter ya. Jadi setiap pasien nggak harus rawat inap ya. Jadi kan nanti setelah diketahui kriterianya apa, gawat darurat, tidak gawat darurat, atau gawat tidak darurat, kemudian ditentukan pasien ini harus rawat inap atau rawat jalan. Kriterianya ya kriteria secara medis, jadi dokter dan perawat yang memeriksa. Kemudian setelah itu kalau misalkan nanti rawat jalan ya otomatis dapat obat, dapat tindakan dari IGD, mungkin ada tindakan injeksi atau apa. Biasanya kalau rawat jalan injeksi, ambil darah kadang ya, kadang rekam jantung aja gitu.
Uap, Pasti nebul. langsung itu injeksi juga dari dokter ya dok, instruksi Iya. dari dokter semua ya Pasti. dokter, iya pastinya Ya, ya. jadi setelah menentukan diagnosanya apa, sakitnya apa pasiennya, kemudian kita tentukan rawat jalan. Kalau misalkan rawat jalan, ya setelah melakukan tindakan, melakukan administrasi, selesai obat-obatan dapat, kita bisa pulang. Kalau rawat inap ya otomatis melakukan pendaftaran, kemudian masuk di Masuk rawat ke di inap, rawat inap. dilakukan observasi, konsul ke dokter spesialis pasti. Pastinya Jadi dok. pasien-pasien yang di rumah sakit kita dirawat inap semuanya pasti dikonsulkan ke dokter spesialis. Gitu, Dok. Sesuai di bidangnya masing-masing. Iya betul dokter. Jadi gitu ya sobat RSE ya. Jadi memang semua pasien-pasien yang masuk ke IGD ini nggak semuanya apa namanya masuk dan dirawat di Rumah Sakit Elizabeth ya dok. Iya. Jadi nanti ada kriteria khusus yang memang perlu atau tidakkah ini dirawat inap ya Iya. dokter gitu. Kebanyakan sih yang observasi ya. Jadi yang butuh pasien-pasien yang butuh observasi itu yang kita rawat inap. Gitu. Gitu ya dokter. Terima kasih dokter Aldo. Oke, Insya Allah kita sama-sama. ketemu lagi di lain kesempatan di Amin, ngobrol-ngobrol asik semoga. di berikutnya ya dok. Oke. Mbak Putri terima kasih Iya, banyak sama-sama. kesempatannya Mbak Putri sharing-sharingnya dokter, terima kasih. Sobat RSE, cukup sekian diskusi kita, ngobrol asik kita sama dokter Aldo dan Mbak Putri dari IGD Rumah Sakit Elizabeth. Oke, jangan lupa nanti follow ya akun sosmed Rumah Sakit Elizabeth, mungkin nanti akan dicantumkan di layar. Kemudian nanti ada juga call center ambulan, nanti mungkin ada sanak saudara, kerabat, kemudian teman-teman lainnya Itu ada yang bisa butuh- telepon, bisa WA, kita bisa telepon dan 24 bisa jam. WA ya dokter ya. Kita 24 jam sobat RSE, nanti mungkin ada dicantumkan di layar. Cukup sekian. Tolong ya editor ya di sini. Cukup sekian sobat RSE. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Putri. Selamat sore.